Kecerdasan Syekh Abdul Qodir dalam waktu menuntut ilmu. Syekh Abdul Qodir dalam menuntut ilmu berusaha mencari guru-guru yang sudah pakar dalam ilmunya. Beliau mempelajari serta memperdalam bermacam-macam disiplin ilmu, diantaranya disiplin ilmu syariah. Seluruh gurunya mengungkapkan tentang kecerdasan Syekh Abdul Qodir. Beliau belajar ilmu fikih dari Abil Wafa Ali bin Aqil, dari Abi Ali Khotob Al-Kaludiani dan Abi Husain Muhammad bin Qodi. Ditimbanya ilmu adab dari Abi Zakaria At-Tibrisi. Ilmu Thoriqah dipelajarinya dari Syekh Abi Hoer Hamad bin Muslim bin Darwatid Dibbas. Sementara itu, beliau terus-menerus meraih pangkat yang sempurna, berkat rahmat Allah yang Maha Esa sehingga beliau menduduki pangkat tertinggi. Dengan semangat juang yang tinggi, disertai kebulatan tekad yang kuat, beliau berusaha mengekang serta mengendalikan hawa nafsu keinginannya. Beliau berhalwat di Irak 20 tahun lamanya, dan tidak berjumpa dengan siapapun. Kepribadian dan budi pekerti Syekh Abdul Qodir. Akhlak pribadi Syekh Abdul Qodir Jailani sangat takwa disebabkan sangat takutnya kepada Allah, hatinya luluh, air matanya bercucuran. Doa permohonannya diterima Allah. Beliau seorang dermawan berjiwa sosial, jauh dari perilaku buruk dan selalu dekat dengan kebaikan. Berani dan kokoh dalam mempertahankan hak, selalu gigih dan tegar dalam menghadapi kemungkaran. Beliau pantang sekali menolak orang yang meminta-minta, walau yang diminta pakaian yang sedang beliau pakai. Sifat dan watak beliau tidak marah karena hawa nafsu, tidak memberi pertolongan kalau bukan karena Allah. Beliau diwarisi akhlak Nabi Muhammad, ketampanan wajahnya setampan Nabi Yusuf. Benarnya, syidiknya, dalam segala hal sama dengan benarnya Sayyidina Abu Bakar. Adilnya sama dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab. Hilimnya dan kesabarannya adalah hilimnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kegagahan dan keberaniannya, berwatak keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kebiasaan Syekh Abdul Qodir setiap malam digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan bahwa, saya berkhidmat menjadi mitra dan mendampingi Syekh Abdul Qodir selama 40 tahun lamanya. Selama itu saya, Syekh Abu Abdillah, menyaksikan beliau bila sholat subuh hanya dicukupkan dengan wudu isya, artinya beliau tidak batal wudu. Seusai sholat lalu Syekh masuk kamar menyendiri sampai waktu sholat subuh. Para pejabat pemerintah banyak yang datang untuk bersilaturahmi, tapi kalau datangnya malam hari tidak bisa bertemu dengan beliau, terpaksa mereka harus menunggu sampai waktu subuh. Pada suatu malam saya mendampingi beliau, sekejap mata pun saya tidak tidur, saya menyaksikan sejak sore hari beliau melaksanakan sholat dan pada malam harinya dilanjutkan dengan zikir, lewat sepertiga malam lalu beliau membaca Al-Muhyitur Robbusi Syahidul Hasibul Fa'alul Kholakul Kholikul Ba'ari wal Musyawir. Tampak badannya bertambah kecil sampai mengecil lagi, lalu badannya berubah menjadi besar dan bertambah besar, lalu naik tinggi ke atas meninggi bertambah tinggi lagi, sampai tidak tampak dari pemandangan. Sejurus kemudian beliau muncul lagi berdiri melakukan sholat dan pada waktu sujud sangat lama sekali. Demikianlah beliau mendirikan sholat semalam suntuk, dari 2/3 malam harinya, lalu beliau menghadap kiblat sambil membaca doa. Tiba-tiba terpancarlah sinar cahaya menyoroti arah beliau dan badannya diliputi sinar cahaya dan tidak henti-hentinya terdengar suara yang mengucapkan salam sampai terbit fajar. Syekh Abdul Qodir untuk pertama kalinya memberikan ceramah pengajian di hadapan para ulama Baghdad. Dalam kitab Bahjatul Asror diterangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 521 Hijriah menjelang waktu zuhur, saya melihat kedatangan Rasulullah, kata Syekh Abdul Qodir, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai anakku, mengapa kamu tidak segera memberikan pengajian pada jamaah pengajian itu? Lalu Syekh Abdul Qodir mengemukakan alasannya, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memberikan pengajian, sebagaimana diketahui bahwa saya ini orang ajam, sedangkan mereka para alim ulama Baghdad yang akan kuhadapi, mereka sangat fasih berbahasa Arab. Coba buka mulutmu, sabda Rasulullah, yang ditujukan kepadaku. Lalu saat itu pula saya membuka mulut, kemudian diludahinya mulutku 7 kali oleh Rasulullah. Sabda beliau, mulai sekarang, silakan kamu mengajar, ajaklah mereka menuju Tuhanmu dengan jalan hikmat dan kebijaksanaan, berikan nasihat dengan tuntunan dan tutur kata yang baik. Setelah itu beliau menghilang dari pandanganku. Setelah kejadian itu lalu aku melaksanakan sholat zuhur. Tidak berapa lama kemudian saya melihat orang-orang berdatangan dari beberapa arah, mereka berbondong-bondong menuju madrasahku. Menghadapi kejadian ini saya menjadi gugup, badan terasa menggigil, dagu menggeletar, gigi gemeretak, hatiku berdebar-debar. Dan anehnya lagi mulutku terasa terkunci dan tidak bisa berbicara.
Menghadapi kebingungan ini tiba-tiba terlihat Sayyidina Ali langsung berdiri di hadapanku sambil bertanya, "Mengapa kamu tidak segera memulai pengajian?" Dengan penuh hikmat saya menjawab, "Saya menjadi kaku dan gugup, tidak bisa berbicara menghadapi orang banyak." Lalu beliau menyuruh padaku untuk membuka mulut. Setelah mulutku dibuka agak ternganga, lalu diludahinya 6 kali. Saya bertanya kepada beliau, "Mengapa tidak 7 kali?" Beliau menjawab, "Karena menghormati kepada yang lebih tinggi kedudukannya, yakni Rasulullah." Setelah itu beliau menghilang lagi dari pandanganku. Sejurus kemudian badanku menjadi tidak kaku dan hatiku terasa lapang, tidak ada sesuatu apapun yang mengganjal, lalu saat itu pula pengajian dibuka dan dimulai dengan lancarnya. Pada pengajian pertama itu saya mulai memberikan nasihat dengan pendahuluan pembahasan sebagai berikut. Pola pikirku diibaratkan para penyelam, menyelam ke dasar lautan hati, untuk mencari mutiara marifat. Setelah ku peroleh lalu aku muncul ke permukaan tepi pantai lautan dada, lalu para pialang melalui para penerjemahnya menawarkan dagangannya, dan mereka membeli dengan nilai ketaatan, ketakwaan yang baik. Lalu kukatakan, pada suatu malam seperti malam-malam yang kualami, jika di antara kalian mampu menaklukkan birahinya, kematian akan menjadi sangat indah. Sehingga baginya, tak ada sesuatu pun yang dapat menandingi keindahannya. Sejak saat itu dan seterusnya, baik ketika terjaga maupun terlelap, aku senantiasa menjalankan kewajibanku sebagai pengajar. Ada banyak ilmu keimanan dan agama dalam diriku. Ketika aku tak membicarakan atau melafalkannya, aku merasa ilmu-ilmu meluncur dengan sendirinya. Saat mulai mengajar, hanya ada beberapa murid yang mendengarkanku. Namun tak lama kemudian, mereka bertambah hingga 70.000 orang. Beliau memberikan wejangan pada bulan Syawal tahun 521 Hijriah di Madrasah Abu Sa'idi Al-Muharrimi, daerah Babulijas, Baghdad. Beliau menyuarakan secara lantang semangat zuhud. Madrasah tersebut dipadati jamaah sampai beliau dipindahkan ke sebuah musola di luar Baghdad. Jamaah yang hadir pada saat itu sangat banyak, sekitar 70.000 orang. Murid-murid yang berguru kepadanya semakin banyak, dari kalangan ahli fikih, ahli hadits, para ulama serta ahli sufi yang memiliki derajat keistimewaan dan kemuliaan. Perluasan Madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Madrasah dan pondok beliau tak lagi mampu menampung para pengikut beliau. Dibutuhkan tempat yang lebih luas. Orang kaya dan miskin membantu mendirikan bangunan. Orang kaya membantu dengan harta dan orang miskin membantu dengan tenaganya. Bahkan kaum wanita di Baghdad pun membantu. Seorang wanita muda yang bekerja secara sukarela memperkenalkan suaminya yang enggan bergotong royong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Ini suamiku. Aku telah menerima mahar darinya sebanyak 20 keping emas, separuhnya akan kuberikan kembali kepadanya dan separuh lagi akan kubayarkan jika ia ikut bekerja di sini," kata wanita itu. Lalu keping emas itu ia serahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan laki-laki itu pun mulai bekerja. Ia pun terus bekerja meskipun jatah maharnya telah habis. Kendati demikian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap membayarnya karena beliau tahu bahwa ia miskin. Para ulama Baghdad berkumpul di Madrasah Syekh Abdul Qadir dengan membawa masalah yang berbeda. Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj meriwayatkan, pada waktu saya ikut hadir di majelis Syekh Abdul Qadir, 100 orang ulama Baghdad telah berkumpul masing-masing membawa berbagai masalah untuk menguji Syekh, lalu beliau menundukkan kepalanya, maka tampaklah oleh mereka cahaya laksana kilat keluar dari dada beliau. Kemudian cahaya itu menghampiri dada tiap para ulama tadi, spontan mereka menjadi gemetar kebingungan dan nafas mereka naik turun, lalu mereka berteriak dengan teriakan yang sama, baju yang mereka pakai mereka robek-robek sendiri, demikian pula sorban yang mereka pakai, mereka lemparkan sendiri, lalu mereka mendekati kursi Syekh dan dipegangnya kaki beliau. Lalu masing-masing bergiliran meletakkan kaki Syekh di atas kepala mereka. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan hiruk-pikuk. Lalu Syekh memeluk dan mendekap para alim ulama itu seorang demi seorang, dan masalah yang akan dikemukakan mereka satu persatu dijawabnya dengan tepat dan jelas serta memuaskan. Mereka menjadi tercengang serta kagum atas kepintaran dan kehebatan Syekh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadinya akan mereka tanyakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi pemuka agama yang paling mumpuni dan disegani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama dan imam dalam ilmu-ilmu agama, kalam dan fikih, serta tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan Hambali. Keberadaan beliau memberi manfaat yang sangat besar bagi semua orang. Doanya selalu dikabulkan. Beliau memiliki banyak keistimewaan. Beliau adalah manusia sempurna yang selalu mengingat Allah, bertafakur, merenung serta belajar dan mengajar.
Hati beliau lembut, perilaku beliau santun, dan paras beliau senantiasa tampak ceria. Beliau juga selalu bersimpati dan memelihara perilaku yang mulia. Di mata orang-orang, beliau tampil sebagai sosok yang berwibawa, dermawan dan gemar memberi bantuan berupa uang, nasihat, maupun ilmu. Beliau menyayangi sesama, terutama kaum mukmin yang taat dan selalu beribadah kepada Allah. Penampilan beliau selalu terjaga sehingga nampak tampan. Beliau tak suka berbicara berlebihan. Jika bicara, meski cepat, setiap kata maupun suku kata beliau terdengar jelas. Bicara beliau santun dan hanya yang diucapkan hanya kebenaran. Beliau sampaikan kebenaran dengan lantang dan tegas. Beliau tak peduli apakah orang lain akan memuji, mencela, mengkritik atau bahkan memaki beliau. Ketika Khalifah Al-Muqtafi mengangkat Yahya bin Sa'idi sebagai kadi, kepala pengadilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengkritiknya di hadapan halayak, "Kau telah mengangkat orang yang sangat zalim sebagai hakim atas kaum mukmin. Mari kita saksikan apa pembelaanmu ketika kau dihadapkan kepada Hakim Agung, Tuhan semesta alam." Mendengar kritikan pedas itu, Khalifah gemetar dan menangis. Ia segera memecat kadi itu. Saat itu, penduduk Baghdad mengalami kemerosotan moral dan perilaku. Berkat kehadiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak penduduk yang benar-benar bertaubat, menjaga perilaku dan menjalankan syariat Islam dengan baik. Orang-orang pun semakin mencintai dan menghormati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pengaruh beliau semakin meluas. Orang saleh mencintai beliau dan para pelaku maksiat takut kepada beliau. Banyak orang, termasuk raja, menteri dan kaum bijak bestari, datang meminta nasihat beliau. Banyak kaum Yahudi dan Kristen yang masuk Islam karena beliau. Telapak kaki Nabi Muhammad memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Miraj. Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Miraj, malaikat datang menghadap Rasulullah sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk kutunggangi?" Buruk berunjuk sembah, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak, namun ada suatu permohonan, nanti pada waktu Rasulullah akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah, karena gejolak rasa gembira sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas sehingga terpaksa Rasulullah mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekonyong-konyong datanglah Ruh Ghaus Adzam Syekh Abdul Qadir Jailani mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Wahai Rasulullah, silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah memijakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah untuk menunggangi buruk. Di saat itu Rasulullah bersabda, "Kedua telapak kakiku menginjak pundakmu wahai Abdul Qadir. Maka telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya seluruh para waliullah." Pendeta yang meragukan Miraj Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya. Ada seorang pendeta yang sangat bijak dan berpengaruh di Baghdad yang memiliki banyak pengikut. Ia memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya mengetahui tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi juga mengenai Islam. Ia pun mengetahui kitab suci Al-Quran dan sangat menghargai Nabi Muhammad. Khalifah sangat menghormatinya dan berharap ia dan pengikutnya masuk Islam. Sebenarnya, pendeta itu ingin masuk Islam. Hanya saja, ia masih meragukan bahwa Miraj Nabi Muhammad terjadi berikut raganya. Miraj itu terjadi ketika Nabi diperjalankan dari Makkah ke Yerusalem dengan jasad dan ruh beliau. Kemudian naik ke 7 lapis langit serta menyaksikan banyak hal. Beliau melihat surga dan neraka, lalu bertemu dengan Allah, yang menyampaikan 9.000 kata. Saat pulang dari perjalanan itu, kasur Nabi belum mendingin dan daun yang tersentuh dalam perjalanan belum berhenti bergoyang. Akal sang pendeta tidak menerima peristiwa Miraj itu dan segala yang disampaikan Nabi sepulang dari perjalanan itu. Bahkan sesungguhnya banyak kaum muslimin ketika itu yang tidak mempercayai penjelasan Nabi dan menjadi murtad. Peristiwa itu benar-benar menjadi ujian yang sangat berat bagi keimanan kaum muslimin. Karena akal tidak dapat menerima fenomena serupa itu. Khalifah mengundang para bijak bestari dan para syaikh untuk meyakinkan si pendeta.
namun tak ada satupun yang mampu. Kemudian pada suatu sore, ia memohon kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meyakinkan si pendeta mengenai kebenaran Miraj Nabi Muhammad. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke istana, si pendeta dan khalifah tengah bermain catur. Saat pendeta mengangkat sebuah bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si pendeta memejamkan matanya. Ketika membuka mata, tiba-tiba ia berada di sebuah sungai dan dihanyutkan oleh alirannya yang deras. Ia berteriak minta tolong. Seorang penggembala pemuda lompat ke sungai menyelamatkannya. Ketika pemuda itu memeluknya, ia sadar bahwa ia tidak berpakaian dan dirinya telah berubah menjadi seorang gadis. Si penggembala menariknya keluar dan serta-merta menanyakan keluarga dan rumahnya. Ketika gadis itu, pendeta, menyebutkan Baghdad, si penggembala itu mengatakan bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Si penggembala menghormati, menjaga dan melindunginya. Namun karena tak ada tempat yang ditujunya, si penggembala menikahinya. Dari pernikahan itu mereka memiliki 3 orang anak. Suatu hari, saat si istri, pendeta, mencuci pakaian di sungai yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tergelincir dan jatuh ke air. Ketika sadar dan membuka mata, ia dapati dirinya duduk di hadapan khalifah, memegang bidak catur dan masih bertatap pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berujar kepadanya, "Hai pendeta yang malang, apakah saat ini kau masih enggan mengakui?" Si pendeta yang masih ragu dan menganggap apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi, menjawab, "Apa yang kau maksudkan? Apakah engkau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu?" Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya membuka pintu. Di depan pintu istana itu telah berdiri si penggembala dengan 3 orang anaknya. Mengalami runtutan kejadian itu, si pendeta langsung menyatakan keimanan dan mengakui kebenaran Mikraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dan jamaahnya yang berjumlah sekitar 5.000 orang masuk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan dalam kitab Raudhatun Nadirin fi Manaqibi Asy-Syaikh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan Asy'ari, sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama, kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh Abdul Qadir dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali dari kota Asfahan ia menolak isi dari pengumuman itu. Dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh Abdul Qadir, pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir, kedudukan derajat pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat bahkan sebelum Tuan Syekh lahir. Kerusakan orang-orang yang menyebut Syekh Abdul Qadir tanpa berwudu. Dalam kitab Kanzil Ma'ani diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat Jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan kesaktian. Oleh karena itu namanya menjadi sangat sakti. Kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap secara tidak sopan, menyebut nama beliau dengan tidak punya wudu, akan putus lehernya. Pada waktu berjumpa dengan Rasulullah, Rasul berpesan, "Wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi. Banyak yang menyebut nama Allah dan namaku, mereka tidak bersifat sopan." Setelah menerima amanat beliau, saat itu juga sikap perbuatan itu beliau tinggalkan. Banyak ulama Baghdad yang menghadap Syekh Abdul Qadir, mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingat banyak yang menjadi korban, dan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir berkata, "Sesungguhnya hal ini bukanlah keinginan saya menerima sabda dari Allah yang isinya, kamu sudah mengagungkan namaku, namamu juga kuagungkan." Para alim ulama mengemukakan yang menjadi sebab nama Syekh Abdul Qadir itu sangat sakti karena beliau selalu membaca Saifi Hizbul Yaman karangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Allah mencatat tidak akan murka kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun dikenal orang yang lembut, santun dan penyayang, dan selalu menepati janji jika berurusan dengan keadilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersikap tegas. Beliau tak pernah marah jika orang lain memperlakukan beliau dengan buruk. Namun, jika mereka mengusik agama dan keimanan, beliau akan sangat marah dan segera menimpakan hukuman yang berat. Seorang syekh kala itu, Abu Najib As-Surawardi, menceritakan, pada tahun 523 Hijriah, dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh Syekh Hamad, gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan suatu pernyataan besar. Saat itu juga Syekh Hamad menegur beliau, "Hai Abdul Qadir, kau berbicara terlalu lancang."
Aku takut murka Allah akan menimpamu. Lalu Syekh Abdul Qodir Al-Jilani menempelkan telapak tangan beliau ke dada Syekh Hamad, lihatlah telapak tanganku dengan mata hatimu. Dan katakan tulisan yang terbaca di sana. Ketika Syekh Hamad tak dapat menjawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengangkat tangannya lalu menunjukkan kepada Syekh Hamad. Di sana nampak tulisan yang sangat jelas, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah menerima 70 janji dari Allah bahwa ia tidak akan dimurkai. Menyaksikan itu, maka Syekh Hamad, gurunya berkata, takkan ada sedikit pun keburukan atas orang yang dikaruniai janji itu dari Allah. Tak seorang pun kesal kepadanya. Allah merahmati siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Orang yang membaca hadiah, bertawasul, kepada Syekh Abdul Qodir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qodir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezekinya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qodir, harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kerugian. Barang siapa yang bersedekah makanan yang manis-manis pada malam Jumat lalu dibagikan pada fakir miskin dan sebelumnya membaca hadiah bertawasul dengan membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qodir lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya, insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qodir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan, dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qodir dengan mempunyai wudu dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya.